Selamat malam teman-teman semua. Sambil nunggu hasil CPI keluar, kita mau sedikit bahas alasan kenapa kita entry di XRP kemarin. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini daily candle ya. Kemarin itu kan posisi kita ada di sini nih, 12 Mei. Candle hijau yang panjang banget ya. Terus teman-teman perhatiin di sebelah kiri ini ada buy side liquidity di 2,6446. Apa itu buy side liquidity? Buy side liquidity itu adalah tempat di mana para retail traders pasang buy stop mereka. Jadi posisinya kalau dari chart itu bisa lihat di atas swing high ini. So kemarin posisinya di candle 12 Mei ini dia belum nyentuh ke sini buat nge-sweep liquidity, tapi masih di sekitar sini on progress buat nge-sweep liquidity di sini. Artinya ngambil duit orang-orang yang pasang buy stop di sini. So kemarin gue bilang kalau market nyentuh ngelewatin garis 2,6446 ini ada potensi reversal. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin dari sini daily chart ya ini, di atas sini next target tuh udah cukup jauh ya. Liquidity selanjutnya tuh ada di sekitar sini. Jadi kayaknya max paling jauh narasinya itu smart money cuma mau ngambil duit di atas swing high ini. So dari situ kita bisa lihat satu opportunity yang bagus ya buat market reversal ke bawah. Dan di sini kalau kita kecilin cari titik entry ke time frame yang lebih kecil, kita masuk ke time frame 1 menit. Mungkin teman-teman yang masih baru bakal kaget kenapa time frame-nya 1 menit, tapi ya itu yang kita lakuin di sini buat cari titik entry di refine pakai top down dari time frame gede ke time frame yang lebih kecil. So kemarin itu oke, ini posisinya yang gua arsir ya. Kemarin itu gua hapus dulu di sini. Nah, ini garis yang horizontal ini itu adalah liquidity di daily chart yang kita tandain tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Teman-teman bisa lihat di sini market naik nge-sweep ke atas ngambil liquidity di garis horizontal ini, atau kita sebut juga sebagai all lows. Dan setelah itu dia turun ke bawah. Di sini ada displacement ke bawah membentuk market shape structure, dan secara yang bersamaan juga terbentuk fair value gap seperti yang teman-teman lihat di sini. Setelah turun, market naik ke atas buat rebalance area EVG ini, kemudian turun. Ini kemarin target pertama kita tuh sebenarnya di sini kalau yang mau cepat keluar, karena di sini ada order block, harga akan sedikit banyak ketahan di sini. Dan kalau teman-teman perhatiin, alih-alih dia langsung turun ke target 1 Fibonacci ini, dia malah sempat retrace lagi naik ke atas
baru setelah berapa lama dia turun lagi, ngambil target di bawah dan terus turun sampai hari ini, sampai detik ini top ini belum dilewatin. Ya, kalau teman-teman buka chart teman-teman ya, kondisi harga sekarang masih di bawah ini, alias di sini nih, di 2,5. So ya, mungkin kalau teman-teman yang udah lama di sini udah cukup familiar sama model entry seperti ini. Cuma gue mau jelasin aja buat teman-teman yang baru join dan mungkin clueless gitu, kapan harus tahu entry ke market dan kapan harus keluar. Jadi biasanya kalau entry itu kita tunggu ada displacement, market shape structure, dan biasanya kita entry di fair value gap, terus pasang stop loss di sini dan target di bawah di range ini. Terus apa lagi? Oh ya, kemarin kalau mau tambah faktor lain, kayak misalnya biar lebih yakin ya, kita kan mau ambil posisi short, kita bisa double check di range yang ada. Jadi dealing range kita itu kemarin di time frame 1 menit itu ada di sini, dari titik ini sampai titik ini. Teman-teman bisa tarik Fibonacci-nya, cari equilibrium-nya di mana. Kalau misalnya fair value gap-nya ada di daerah premium, teman-teman bisa masuk. Tapi kalau fair value gap-nya ada di sini, sebaiknya jangan masuk. So ya, review singkat kenapa kita ambil posisi entry kemarin. Dan dari semua ini yang lumayan penting juga di time frame besarnya yang 1 jam tadi ya, kita balik lagi ke time frame 1 jam di sini. Sorry, bukan 1 jam, 1 hari. Nah, kalau teman-teman perhatiin, swing high-nya ada di sini. Di atas sini sedikit nggak ada, di sini nggak ada. Tapi next target liquidity itu di sini. That's why posisi entry kemarin di sini cukup meyakinkan. Beda kasusnya kalau misalnya di atas sini itu masih ada another swing high ya. Bisa aja narasinya market mau ambil swing high yang di sebelah sini, bukan yang di sebelah sini. Jadi biarpun pas kita kecilin ke time frame yang 1 menit ada displacement dan fair value gap, tapi kalau di sini masih ada liquidity, itu masih lumayan ngeri-ngeri sedap buat ambil posisi, karena takutnya dia masih terus naik buat ambil liquidity. Cuma kalau teman-teman perhatiin dari sini ke sini, itu kan jaraknya jauh banget, apalagi ini daily candle. So ya, gitu ya, kita harus tahu narasinya market mau pergi kemana. Semoga penjelasannya cukup membantu buat teman-teman yang masih baru, dan kalau masih bingung mungkin bisa dibaca e-booknya biar lebih jelas lagi. Thank you.